kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Subagio, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizka sebagai moderator. Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih selaku Ketua Yayasan, dan ada Bu Rusliani SMMM selaku Ketua STI Kasih Bangsa, para narasumber, wabil khusus Pak Muhammad Rizal. Assalamualaikum Pak Rizal. Semuanya yang hadir, para partisipan dalam seminar kali ini, mohon izin berkenan untuk sedikit sharing dari perspektif saya, mungkin mewakili pelaku usaha. Jadi saya akademisi juga, tapi mungkin dalam konteks ini saya mencoba untuk menjadi representasi dari pelaku usaha. Kebetulan aktif di lembaga keuangan, di koperasi simpan pinjam, di asuransi, dan di e-commerce, e-payment, sehingga mungkin barangkali ini akan bisa bermanfaat. Baik, untuk menyikat waktu, sedikit saya sampaikan urutan dari materi yang saya sampaikan. Yang pertama latar belakang, yang kedua nanti sedikit tentang bagaimana implementasi dari PSAK 71, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, saudara sekalian, tadi sudah diantarkan cukup panjang, baik oleh Ibu Ketua STI, kemudian juga oleh Pak Rizal tadi, dan juga diantarkan oleh pembawa acara bahwa situasi dan kondisi saat ini pasti banyak berubah, dan tentunya ini tidak bisa kemudian kita tinggal diam, harus berespon dengan cepat dan kemudian menyesuaikan, beradaptasi. Karena kalau tidak, maka tentunya kita akan termarginalisasi, terpinggirkan, dan bisa tidak diakui, baik sebagai sebuah entitas maupun kita sebagai pelaku. Nah, dalam konteks ini mungkin saya akan lebih fokus kepada sektor keuangan, ya, lembaga keuangan, karena kita akan bahas di PSAK 71. Baik, saudara sekalian, yang paling terdampak dan kemudian cukup merespon sangat cepat adalah di sektor keuangan, dalam hal ini adalah POJK. Ketika ada stimulus ekonomi yang kemudian diberikan oleh pemerintah, dan kemudian lembaga keuangan segera merespon, dalam hal ini adalah OJK, mengeluarkan POJK nomor 11 2020, yang tentunya itu terkait ke sektor keuangan dan terutama adalah perbankan. Nah, kenapa perbankan kemudian menjadi fokus kita dalam diskusi kita pada siang hari ini? Tentunya perbankan ini nanti kita bisa lihat dari Bank Umumnya dan BPR, dan tentunya saya ingin juga mengajak teman-teman pelaku usaha di sektor koperasi, karena saya melihat belum terlalu banyak yang merespon, kemudian regulator juga saya lihat belum terlihat ada respon untuk melakukan perubahan, terutama peraturan kebijakan di bidang laporan, pelaporan, kemudian pencatatan dan akuntansi, serta sistem yang nanti akan diberlakukan ke depan. Karena kalau ini tidak direspon juga tentunya semakin tertinggal nih perkoperasian kita, karena tadi disampaikan oleh Pak Rizal betul sekali, ada 3 komponen. Jadi ketika bicara tentang laporan keuangan ini, kita akan bicara tentang entitasnya yang akan terkait dengan manajemen, bagaimana dia mencatat, kemudian menganalisis dan melaporkan, kemudian direspon oleh otoritas atau oleh regulator atau pihak-pihak yang nanti akan melakukan penilaian, terutama hal ini adalah auditor. Jadi kalau nanti tidak ada kesesuaian sistem atau standar akuntansi yang diberlakukan, tentunya akan mempersulit, ya. Dan ini akan berdampak sangat signifikan menurut saya, karena lembaga keuangan yang melakukan depository taking, jadi yang merupakan lembaga intermediasi, apakah itu perbankan atau koperasi simpan pinjam, pasti dampak yang sangat terlihat adalah di instrumen keuangan. Dan instrumen keuangan ini ada 2 sisi, nanti kita akan coba lihat, ya. Karena yang saya perhatikan, peserta kita kan tidak semuanya akuntan, dan tidak semuanya bergerak di sektor keuangan. Jadi nanti saya akan bertahap menyampaikan materi ini, mudah-mudahan bagi yang tidak langsung bersentuhan dengan akuntansi bisa
cukup memahami bagaimana proses implementasi ini harus diberlakukan dan kemudian diadop oleh pelaku ekonomi. Baik, selanjutnya ini tadi saya sempat singgung bahwa ada 3 komponen terkait dengan kerangka laporan keuangan yang nanti akan kita sampaikan. Pertama akan menyangkut ke entitas ya. Entitas ini tentunya kalau lembaga keuangan perbankan atau koperasi simpan pinjam dalam menyusun laporan keuangan harus disesuaikan dengan standar akuntansi. Dan kemudian yang kedua, auditor, karena nanti akan berkepentingan ya terhadap membaca dan menganalisis. Kemudian yang terakhir adalah ketika sudah menjadi suatu produk laporan, tentunya akan dimanfaatkan oleh user, oleh stakeholder. Nah, ini harus ada kesamaan pandang, ya harus ada kesamaan. Makanya kenapa sosialisasi seperti ini sangat penting sekali dan segera untuk bisa direspon oleh banyak pihak. Oke, saudara sekalian, ini sebagai awalan saja, sebagai awalan bahwa nanti kita akan membahas tentang financial reporting. Di lembaga keuangan tentunya kita sudah paham ada 2 kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, ya. Dan itu nanti instrumen yang nanti kita akan bahas adalah di yang pertama aja karena waktunya sangat singkat, ya di aset keuangan, di instrumen keuangan, terutama di kredit atau pembiayaan. Oke, saudara sekalian, mungkin bagi yang baru mengenal laporan keuangan, saya sampaikan di dalam laporan keuangan ini pada umumnya harus bisa memproduce balance sheet atau neraca. Neraca ini adalah posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Jadi posisinya seperti apa dari sisi asetnya, dari sisi aktiva pasifa dan equity-nya, gitu ya. Kemudian ada laporan laba rugi, ya income statement. Nah, sebagai sebuah report tentang hasil usaha yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Ya, kemudian kita akan lebih spesifik karena ini laporan keuangan di perbankan atau di koperasi simpan pinjam. Ini juga akan terkait bagaimana dana dihimpun dan dana disalurkan, gitu ya. Dan kemudian ada pelaporan terkait dengan laporan modal. Tapi nanti kita nggak akan sampai ke situ, ini sekedar gambaran saja. Nah, ini juga perlu saya paparkan sedikit sebagai introduction karena saya khawatir teman-teman para peserta ini tidak semuanya adalah akuntan dan mempelajari akuntansi. Jadi dalam laporan neraca, laporan posisi keuangan pada suatu periode tertentu, di bank terutama, nanti kita akan melihat kalau kita lihat di slide itu, ya itu ada case, ada due from banks, ada loans, ada investment, fixed asset, dan other asset. Ya. Nah di situ yang nanti kita akan bahas itu hanya di loan saja, di loan aja. Jadi pinjaman atau kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Investment nanti tidak masuk ke PSAK 71. Jadi sampai di loan aja. Jadi nanti kita akan bahas di situnya. Ini sangat menarik karena seperti yang kita tahu bahwa pinjaman ini adalah merupakan porsi terbesar, aset terbesar yang dimiliki oleh lembaga keuangan intermediary, ya, oleh bank atau koperasi simpan pinjam. Bahkan di dalam beberapa riset sekitar antara 60 sampai 78 itu adalah porsi atau portofolio aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan ini berada di situ. Sehingga ketika dia bermasalah, ketika dia misalnya kualitasnya berubah, maka tentunya akan merubah performance secara keseluruhan dari industri yang bersangkutan, dari korporasi bersangkutan. Maka di situ menjadi stressing bagaimana kemudian pencatatan terkait dengan penilaian kualitas aset, kualitas aset atau kualitas kredit atau kualitas pembayaran ini akan bisa berubah. Nah, perubahan ini nanti akan terkait dengan aturan di mana di POJK nomor 11 itu diberikan relaksasi untuk melakukan restructuring, ya. Jadi di restruktur bagaimana agar kondisi yang berubah ini ketika nasabah misalnya ada kesulitan untuk melakukan membayar kewajibannya, ya, dan itu mungkin bisa berlaku dalam portofolio yang agak besar dari outstanding-nya, misalnya porsinya sampai 60%, misalnya ada permasalahan di situ, maka ketika tidak disesuaikan
ya dengan restructure itu, di restruct istilahnya, maka akan berpengaruh terhadap performance secara keseluruhan. Nah, ini akan berisiko. Risikonya adalah yang pertama, nasabah-nasabah yang selama ini baik misalnya, tiba-tiba dalam pencatatan karena tidak ada penyesuaian, sehingga dia tiba-tiba kualitas kreditnya turun, dan kemudian dia masuk dalam misalnya call 1, call 2, call 3 gitu ya, kolektibilitas 3 misalnya. Nah, ini kan sangat ya tidak fair gitu ya, tidak fair karena sebelumnya bagus tiba-tiba dia tidak melakukan repayment secara tepat waktu sehingga bermasalah gitu. Begitupun nanti dari performan banknya atau lembaga keuangannya. Karena ketika kemudian kualitas rata-rata dari portofolio kreditnya ini juga memburuk, maka konsekuensinya adalah cost of fund-nya akan menjadi naik. Ya, dia akan cost of fund-nya akan naik. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ada concern tersendiri di lembaga keuangan. Jadi ketika credit risk-nya itu naik secara signifikan akan berpengaruh terhadap cost of fund. Dia ini kan lembaga keuangan ini kan dia membutuhkan liabilities, kepercayaan trust ya dari pihak lain gitu. Nah, dia akan melihat dari credit risk ini. Ketika dia ratingnya turun gitu ya, maka dengan sendirinya untuk memperoleh dana itu menjadi mahal ya, karena para pemilik dana akan merasa ini berisiko sekali ini kalau saya taruh dananya karena ratingnya turun gitu ya, ratingnya memburuk misalnya. Ini juga nggak fair juga. Padahal ini terjadi dalam suatu kondisi yang tidak normal dan tentunya kita belum bisa prediksikan apakah ini berjalan 1, 2, 3 bulan atau dalam jangka panjang. Makanya di PSAK 71 itu ada istilah namanya kerugian kredit expectation. Jadi kita seperti Pak Rizal tadi sampaikan, kita ketika akan menyusun laporan kredit itu sudah berpandangan jauh ke depan gitu. Jadi tidak berpikir dulu menggunakan empiris ketika Basel 1 misalnya atau menggunakan Basel 2 misalnya, dan kemudian kita menyusun ada namanya capital education untuk menyusun mengukur CAR misalnya, itu kita masih menggunakan Basel 1 udah jelas gitu. Tapi sekarang itu kita ditantang untuk menyusun suatu model tersendiri gitu. Nah, bagaimana caranya nanti kita bisa lihat ya, kita bisa lihat ke bawah. Oke. Oke, ini sedikit pengantar juga, masih mengantarkan bahwa struktur keuangan tadi saya kira sudah clear bahwa kita akan melihat dan concern kepada neraca, jadi neraca. Kemudian di neraca itu tadi ada yang namanya loans, ada yang namanya kredit, ada yang namanya pembiayaan. Nah, kita akan concern itu adalah instrumen keuangan gitu ya. Bagi yang mungkin baru mengenal, kita sebut dengan instrumen keuangan karena disitulah bank mendapatkan return, ya disitulah lembaga keuangan mendapatkan penghasilan yang utama dari situ, gitu ya. Makanya kemudian itu menjadi concern di PSAK 71 itu. Nah, terkait dengan kualitas dan impairment, jadi bagaimana kemudian ketika kualitas kredit tadi, kualitas aset keuangan tadi misalnya menurun, itu bank kan punya kewajiban untuk melakukan impairment. Jadi dia mencadangkan risiko kerugian. Kalau dulu namanya PPAP, ya ada penyisian penghapusan aktiva produktif, gitu ya. Kalau dulu itu yang disebut. Kemudian berkembang di CKPN, ada cadangan kerugian, ya cadangan kerugian yang harus dibuat oleh bank atau lembaga keuangan, ya dalam rangka untuk mengcover risiko apabila terjadi kemacetan betul, gitu. Yang kemudian dilakukan secara bertahap, ya sesuai dengan kualitas kreditnya. Nah, dulu di PPAP itu jelas yang standardized, jadi Basel 1 itu ketika mau mencadangkan dana risikonya atau cadangan risikonya itu ketika lancar saja sudah bank harus mencadangkan 0,5 gitu ya di PPAP itu. Kemudian ketika kurang lancar, sebelum kurang lancar ada DPK, dulu ada DPK. Nah, DPK itu harus cadangkan 5%. Turun lagi kualitasnya misalnya, maka 15%, turun lagi 25%, kemudian 50% dan 100%. Ketika macet, maka lembaga keuangan harus cadangkan. Nah,
sekarang ini kan menggunakan Basel 2 yang berbasis pada IRB, Internal Risk Based Rating. Jadi dia melakukan evaluasi dengan formulasi kita harus menghitung probability of default-nya, kemudian exposure of default-nya, kemudian loss given default-nya gitu. Ya, kemudian dikalikan dan itu masing-masing bank bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, itu sebetulnya saat ini sudah punya model, jadi bank sudah bisa menghitung risikonya sendiri dengan berbasis pada model yang tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sementara ini kalau tantangannya, saya sedikit menyinggung di koperasi simpan pinjam karena saya agak concern ke sini juga. Di koperasi simpan pinjam ini kenapa ketika ada laporan keuangan gitu ya, perbankan melihat sebelah mata, ya melihat sebelah mata. Kenapa? Karena di laporan keuangan koperasi ini mungkin sudah ada yang menerapkan cadangan risiko dengan berbasis pada Basel 1. Sudah ada yang concern gitu. Tapi memang dari pengawas juga nggak concern juga. Ini sudah terapan atau belum, misalnya. Apalagi yang belum gitu. Kalau yang belum, maka ketika dia buat laporan ya, kelihatannya indah gitu. Kelihatannya indah, tapi fair value-nya, nilai wajarnya menjadi tidak bisa diterima karena kita belum bisa melihat ini kualitasnya seperti apa, kualitas asetnya seperti apa. Nah, ini yang belum bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diterima oleh lembaga keuangan lain yang berbasis pada Basel seperti bank. Makanya seringkali diskusi di perkoperasian, ini kok kita buat penilaian kesehatan, kok nggak bisa diterima oleh lembaga keuangan bank misalnya. Padahal kita laporannya bagus loh, begini-begini. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Apalagi sekarang dengan penerapan APSAK 71. Untuk menerapkan Basel 1 aja di koperasi kita belum sampai ke situ, apalagi nanti ke Basel 2. Nah, makanya di koperasi juga mestinya ada klasifikasi karena aset di koperasi ini sudah banyak sekali yang di atas 10 miliar dan yang di atas 1 triliun itu juga jumlahnya cukup besar gitu. Nah, ketika laporan keuangannya ini tidak comply terhadap IFRS misalnya atau terhadap standar-standar yang berlaku secara internasional yang kemudian diaplikasikan oleh lembaga keuangan di Indonesia karena memang harus comply terhadap itu, maka ketika koperasi ini tidak menjalankan itu, maka dia tidak peer to peer, makanya laporan keuangannya kadang dilihat sebelah mata. Nah, ini sebagai sebuah tantangan gitu. Nah, balik lagi ke sini. Nah, saya ingin sedikit meruntut ya, kenapa itu menjadi sangat penting terkait dengan kondisi yang saat ini sedang berubah ya, sedang berubah dan tentunya banyak sekali yang kemudian decline, bisnisnya decline. Nah, kalau kita lihat kredit macet ini kan sedang ya kita udah tahu persis nih ya sedang naik gitu. Kredit permasalahannya sedang naik gitu. Munculnya bukan semata-mata dari personality, banyak yang secara eksternal yaitu dari kondisi makro kita ya, dari kondisi ekonomi kita. Nah, ketika itu terjadi, maka tentunya perbankan atau lembaga keuangan harus bisa menganalisis. Ini sebabnya ketika terjadi seperti ini, apakah memang ada ketidakmampu bayaran ataukah memang sama sekali tidak mau membayar. Artinya ada kemauan, tapi tidak ada kemampuan. Atau ada kemampuan, tapi tidak ada kemauan untuk bayar. Ini harus bisa diinisiasi oleh lembaga keuangan. Karena apa? Nanti di dalam laporan keuangan kita, sekarang ini harus disclose. Kita harus expose pengakuan kita terhadap suatu akun yang kemudian kita nilai secara wajar dan kemudian kita akan akui itu sebagai sebuah laporan yang bisa diterima oleh semua pihak, kita membutuhkan penjelasan, kita membutuhkan notation ya sehingga ketika nanti ada pihak otoritas atau pihak regulator menanyakan, loh ini kenapa kok kemudian dijustifikasi dengan misalnya ada perubahan yang signifikan terhadap pola pembayaran misalnya. Nah, kenapa ini? Apakah sudah dilakukan inisiasi atau belum?
Ya kalau belum, tiba-tiba hanya sekedar dilaporkan saja tanpa sebuah pembuktian, tanpa sebuah fakta, maka tentunya ini akan menjadi temuan nanti. Ya, misalnya kita sebagai lembaga keuangan, misalnya mengklasifikasi kualitas kita sesuai hanya dengan kemauan kita tanpa melakukan sebuah inisiasi, identifikasi, dan sekaligus kemudian kita mendapatkan bukti-bukti bahwa nasabah kita ternyata ada penurunan kemampuan dalam pembayaran sehingga harus direstrak ya ketika harus direstrak. Nah itu jadi mulai dari membuat kebijakannya, kemudian kita menyusun di pencatatan keuangannya, kemudian kita nanti akan akui itu sebagai sebuah catatan yang nanti bisa dipertanggungjawabkan dalam pelaporan, ini harus terekam dengan baik. Jadi harus terekam dengan baik. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, saya kira ini proses ya. Jadi proses bagaimana nanti ketika, oke, mohon maaf, ya, ganggu ya. Oke, nah ini sebetulnya di POJK 11, jadi restrak itu bagaimana kita melakukan suatu perubahan ya terhadap suatu perjanjian ketika misalnya kemampuan bayarnya itu turun, itu disebabkan karena apa? Ya kalau kita sudah temukan, maka kita bisa lakukan 3 hal, bisa rescheduling, bisa reconditioning, dan restructure. Jadi kita bisa aja waktu yang tadinya 1 tahun kita bisa tarik menjadi 2 tahun. Dan itu karena case-nya itu banyak, maka menjadi sebuah model. Nah itu yang harus kita tadi buat kebijakan policy, ya policy internal kita. Karena itu jadi secara volumenya cukup besar gitu. Nah begitu juga ketika misalnya ada perbedaan atau pemberlakuan ya terhadap jaminan misalnya ya jaminannya harus ditambah atau jaminan dikurangi atau kemudian jaminan dibagi 2 misalnya dan seterusnya itu juga harus dilakukan penyesuaian dan tentunya tadi perjanjian dan addendumnya juga harus disesuaikan. Semuanya itu dilakukan secara serentak dan akuntansi itu kan menyesuaikan ya dengan kondisi perubahan yang ada dan kemudian diakui. Ya, dan kemudian diakui ada recognition ya. Nah saya kira kalau di teman-teman para pelaku di industri keuangan hal ini sudah sangat paham sekali, tapi mungkin sedikit ini sebagai tadi yang langkah-langkah tadi adalah kita melakukan identifikasi ya, kita lakukan identifikasi, kemudian kita ukur ya, kemudian kita harus tentukan metodologinya sehingga jangan sampai ini dibuat dengan cara begini, itu dibuat dengan cara yang lain lagi. Jadi metodologinya harus bisa dipertanggungjawabkan untuk melakukan penilaian dan pengukuran tadi. Karena nanti bisa jadi otoritas akan menanyakan, ini kenapa di restrak seperti ini, kenapa ini dibuat kebijakan seperti ini ya. Kita harus bisa pertanggungjawabkan. Makanya harus dibuat metodologinya bagaimana. Ya, kemudian klasifikasi kreditnya dan penentuan skornya. Ya, skor untuk menentukan bahwa ini berubah grade-nya misalnya, ya kemudian step 1, step 2-nya seperti apa gitu dijelaskan. Nah, kemudian kita harus pantau dampaknya, kemudian recovery-nya, apakah nanti ada perbaikan ke depan ataukah kemudian itu nanti terkait dengan tadi besaran untuk menentukan CKPN-nya tadi, ya. Jadi ujung-ujungnya adalah tanggung jawab dari bank untuk membuat cadangan risiko kerugian kreditnya gitu. Itu ujungnya nanti ke situ. Ya. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap CAR-nya, terhadap capital adequacy ratio-nya. Jadi nanti kalau misalnya ini tidak dilakukan dengan benar, maka CAR-nya bisa bermasalah. Ya, CAR-nya bisa bermasalah. Kalau CAR-nya bermasalah, maka grade ya tingkat kesehatan bank akan bisa turun. Nah, kalau turun itu sangat berisiko, risiko reputasi, ya semuanya akan berdampak, gitu. Oke, nah isu-isu yang di PSK 71 mungkin
saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ya, kebetulan saya bukan akuntan, tapi saya pengguna, gitu ya. Saya pengguna. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Rizal. Tapi dalam konteks ini sedikit saja untuk menyampaikan beberapa langkah yang terkait dengan pengakuan awal, misalnya di dalam ketika kita nanti menemukan ada perubahan itu, maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus melakukan identifikasi seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian kita lihat kontraknya, ya kontrak-kontrak instrumen keuangan itu seperti apa, dan kemudian berikutnya nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi perlakuan kita, ya perlakuan kita. Apakah nanti mau di restruct atau di recon atau dan seterusnya begitu. Nah kemudian setelah itu di langkah yang kedua adalah buat klasifikasi. Ya kita buat klasifikasi. Ya klasifikasi kalau kita kembali kepada Basel 1 bisa aja dibuat call 1, call 2, call 3, call 4. Jadi di situ nanti harus konsisten, ya kita harus konsisten. Nah kemudian yang ketiga baru kita buat ukur, kita akan mengukur, ya mengukur untuk apa, menghitung CKPI-nya itu, ya menghitung CKPI-nya itu. Nah kalau yang sudah menggunakan Basel 2 dengan menghitung formulasi ERP mungkin akan lebih mudah karena di situ ada istilahnya post model overlay. Ya, post model overlay mungkin ada sedikit berubah dan kemudian disesuaikan gitu. Modelnya kita sesuaikan. Ya, tapi bagi yang belum menggunakan Basel 2 masih Basel 1 seperti di BPR, ini langkah-langkah ini harus dibuat gitu. Kalau di bank umum mungkin saya rasa tidak terlalu sulit karena dia sudah punya model, tinggal nanti ada perubahan model saja. Nah, modelnya seperti apa? Oke, saya kira tadi saya sempat menyebut Basel 1, Basel 2 gitu ya. Kalau di Basel 1 ini dia standardized, jadi sudah ditentukan. Ya, pencadangan risikonya, biaya yang harus dicadangan itu sudah ditentukan. Tapi kalau Basel 2 itu dia menggunakan ERP, ada internal rating based approach. Jadi dia menghitung sendiri gitu ya, dia menghitung sendiri. Nah, ini untuk bank-bank yang sekarang sedang existing itu saya kira nggak ada masalah. Ya, oke. Nah, ini sebagai gambaran proses perubahan itu. Jadi kalau yang masih menggunakan Basel 1 dia menggunakan PPAP, kalau yang sudah menggunakan Basel 2 dia pakai CKPN. Dia menghitung sendiri probability of default-nya berapa, kemudian exposure at default-nya berapa, loss given default-nya berapa, itu bisa dihitung dan kemudian bisa diformulasikan. Nah, sekarang jadi tantangan ketika terjadi perubahan ini, apakah terjadi post model overlay atau tidak? Nah, ini menjadi tantangan ya bagi pelaku lembaga keuangan. Oke, saya kira itu sedikit gambaran dari saya. Ada kesimpulannya. Yang pertama adalah yang jelas yang akan sangat disibukkan adalah bank, ya sangat disibukkan adalah bank. Kemudian di bawah bank ada lembaga pembiayaan, asuransi dan seterusnya. Itu tidak terlalu besar dalam perubahan struktur keuangannya dan pelaporannya. Kemudian yang kedua adalah bahwa aset keuangan ini yang sangat terdampak adalah mereka lembaga keuangan yang memiliki deposit taking, gitu ya, yang intermediary. Kemudian yang ketiga, pengakuan terhadap nilai wajar aset keuangan pada model bisnis baru atau post model overlay tadi, itu akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Jadi ini sangat menentukan bagaimana membuat pola model yang berubah tadi. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah tentunya perubahan di dalam PSAK 55 yang kemudian tergantikan dengan PSAK 71 itu tentunya akan berpengaruh terhadap performance. Jadi tantangannya adalah kalau kita nggak menyesuaikan gitu, masih menggunakan PSAK 55, tentunya performanya pasti tidak akan, dalam kondisi seperti ini sedikit sekali kemungkinan yang kemudian performanya menjadi lebih baik, pasti akan decline gitu. Nah kalau kita menggunakan PSAK 71 kita akan bisa menyesuaikan dan tentunya performa kita akan bisa kita jaga dari sisi financial report. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator.